Nomor dua, analisis tapi harus terminologis, objektif dan spesifik gitu ya. Nomor satu, jangan sampai misalnya Kepala Kepolisian Jawa Timur Pak Luki misalnya, jangan sampai menyatakan apapun yang sifatnya tidak objektif dan tidak bijaksana. Jadi harus objektif dan bijaksana karena dia mewakili Polri sebagai organisasi pengamanan nasional. Jadi harus objektif dan bijaksana. Nomor dua, jangan sampai ada masyarakat yang menganggap maling teriak maling kepada polisi. Misalnya kalau ngomong ini peracunan massal, tapi kita ini info mengenai berapa korban aja sampai hari ini belum jelas. Masih. Ada yang 200 sekian, ada yang 100 sekian. Ya. Tapi kalau cara berpikir yang kita pakai sekarang adalah jangankan ratusan, jangankan puluhan, cah loro, anak 2 orang, 3 orang, 4 orang aja sudah sebuah tragedi kemanusiaan gitu. Nah, itu jangan sampai pihak kepolisian, terutama Kapolda, Kapolres, Kapolri gitu, jangan sampai memberi pernyataan yang tidak objektif dan tidak bijaksana sehingga bisa dibalik menjadi bumerang bagi Polri gitu ya. Jangan sampai ada akun polsek yang malah bilang modar gitu ya. Itu akan menjadi tragedi dari organisasi keamanan nasional gitu. Kalau sampai ada polisi berpikir modaro gitu ya. Jangan sampai ada yang seperti itu. Nomor 3, sekarang tim penanganan ini kan dipimpin Pak Mahfud MD ya. Kalau bisa Pak Mahfud entah dengan narasi bagaimana, Pak Anto Wacono yang bagaimana meyakinkan kepada masyarakat bahwa itu tim objektif, bukan tim Polri, bukan itu tim objektif, tim independen. Sebab kalau Polri masih rawan tuduhan. Loh, masuk Polri itu punya kemungkinan salah juga, masuk dia yang memimpin penyelidikan. Jadi itu kan tidak baik untuk presiden hukum nasional gitu. Terus nomor 4, kembali ke nama tadi. Ini judulnya apa? Ini tragedi sepak bola bukan? Bagi supporter sepak bola bukan. Bukan ada tawuran antara Aremania sama bonek. Itu meninggalnya kan harus diselidiki oleh kedokteran. Ini matinya sekian karena ini, sekian karena ini. Ada yang terinjak-injak, berarti efek dari haus ya. Ada yang mati karena gas. Nah sekarang harus ada pembenahan. Gas air mata itu sebenarnya kan alat untuk apa? Apalagi yang ditembakkan itu mestinya kan untuk perang, untuk terorisme gitu ya, bukan untuk supporter sepak bola. Maka harus ada pembenahan. Jadi secara besar gini, Polri sekarang harus merintis budaya mawas diri. Jadi bayangin kita mati segitu banyak anak-anak kita ya. Itu kan kalau kita nggak mawas diri kan bisa akan terulang lagi. Jadi harus ada 3 level diskusi mawas diri itu. 1, level masyarakat, harus ada forum-forum kecil yang berusaha objektif untuk menyimpulkan ini apa sing kita dan ini. Nomor 2, diskusi yang agak resmi di level kedua, kaum intelektual, para pakar, para ahli. Terus yang paling puncak adalah diskusi atau simposium kecil yang sangat serius, sungguh-sungguh menganalisa apa itu pelidih, apa itu pembunuhan, apa itu kasus Kanjuruhan dan seterusnya. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita ini adalah warga negara sebuah negara modern yang oleh orang Jawa dibilang negara Mawototo. Mawototo itu artinya adalah satu susunan organisasi yang disebut negara, yang punya konstitusi, punya pagar, punya falsafah, itu punya filosofi, punya aturan-aturan, punya kepres, punya perda, punya macam-macam, termasuk aturan-aturan di dalam persepak bolaan. Itu Mawototo namanya. Kita lihat kembali, kita rekap kembali, ada yang kurang enggak? Misalnya prosedur mengenai gas air mata, itu kan harus dilihat lagi. Karena ada kemungkinan yang polisi yang menembakkan gas air mata di dalam stadion itu mungkin pasti salah itu. Gas air mata boleh diledakkan di mana, boleh disemprotkan di mana, itu kan seharusnya ada aturan mainnya gitu. Kan jangan sampai supporter sepak bola disamakan dengan teroris, dan jangan sampai menyelamatkan orang lain dengan cara membunuh salah satu. Pengamanan itu adalah dengan cara yang tidak kekerasan, tidak kekejaman, untuk yang bisa menghentikan atau meredakan amarah di antara kedua belah pihak. Bukan saya pukuli supaya tidak bisa mukul, bukan saya gas air mata supaya nggak bisa tawur gitu ya. Jadi itu harus ada diskusi dan pembenahan kembali untuk, jadi harus ada teori mengenai mawas diri secara nasional. Karena kita berprihatin dan kita ingin tidak terulang lagi tragedi yang membunuh sampai ratusan orang seperti itu. Maka itu harus kita hormati. Nyawa yang sudah diambil para malaikat ini harus kita hormati, kita junjung, supaya mereka berguna, meninggalnya itu berguna untuk kelanjutan hidupnya bangsa Indonesia. Jangan sampai mati mereka sia-sia. Seperti Khairil bilang bahwa aku hanya tulang-tulang berserakan di antara Karawang dan Bekasi. Tinggal
kau bagaimana memaknai ini semua kan gitu, supaya kematiannya teman-teman Arema Saunuka itu bisa menjadi makna dan penyelamatan bagi masa depan semua penduduk yang lain dan warga negara Indonesia yang lain. Jadi jangan sampai tragedi Kanjuruhan ini membuat kita semakin meleset memahami nilai-nilai kehidupan gitu. Jadi objektif artinya ketika kita melakukan penyelidikan yang dipimpin Pak Mahfud itu, mudah-mudahan itu adalah tim independen yang betul-betul objektif melihat siapa yang salah, siapa yang benar. Bukan royoan nyalah-nyalah gitu ya. Bukan sibuk cari kambing hitam. Misalnya dalang, tidak ada dalangnya. Dalangnya adalah kesalahan kita bersama. Wong di sepak bola untuk apa didalangi? Tidak ada dalangnya. Dalangnya adalah ketidaksiapan kita untuk negoro mawototo tadi itu. Iya, jadi ini mungkin tragedi kenegaraan ya, bisa karena ini urusan negara yang tidak tertata. Tragedi persepak bolaan dalam arti yang luas, bukan sepak bola di lapangan, tapi persepak bolaan sebagai kebudayaan, sebagai ekspresi olahraga, sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban gitu ya. Bisa kalau itu gitu. Tapi kalau ini tragedi sepak bola, bukan pemain sepak bola yang bikin tragedi, yang menjadi korban tragedi. Kan semua pemain Persebaya maupun Arema kan sudah dievakuasi masuk ke ruangan. Itu bukan tragedi sepak bola, tragedi tatanan. Jadi kita lihat nanti dalam diskusi-diskusi dalam proses ini kan harus yang disebut objektif, yang kita harus tepat betul melihat titik sumbernya, sangkan parannya atau dunungnya atau asal usulnya itu. Ini yang mana ini? Karena ada banyak faktor soalnya, ada banyak faktor. Misalnya sekarang baru ditanyakan kenapa kok tidak sore pertandingannya, kenapa kok malam? Karena TV kan, butuh tayangan TV. Jadi kan karena keragusan kapitalisme. Terus ada faktor-faktor bermacam-macam. Nah itu tim peneliti atau penyidik itu harus memiliki pandangan yang seluas-luasnya supaya kita bisa menemukan titik yang tepat, supaya besok tidak terulang lagi dan kita jaganya dari titik yang tepat itu gitu. Kita lihat Indonesia akan mengantisipasi kasus ini dengan prinsip dan kesadaran mawas diri apa tidak. Ini bukan urusan kemarin hari Minggu, tapi juga urusan hari besok. Iya. Kalau kita tidak mawas diri, kita tidak menemukan inti sumber permasalahannya. Dan itu bukan soal sepak bola itu ketempatan kerusuhan aja gitu ya. Bukan sepak bolanya kita teruskan, tapi budaya supporter, budaya masyarakat sepak bolanya yang kita benahi. Nah, temukan titik yang tepat supaya besok tidak terjadi lagi. Itu yang kita tunggu kan. Gitu. Ya.